Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan pagi ini jadi pagi penuh berkah bagi kita semuanya. Untuk kesempatan pagi ini kita akan kembali melanjutkan kiat belajar bagi orang sibuk dari buku Mahasantri yang ini bisa Anda miliki lewat marketplace Rumeso Store maupun di reseller dan agen Ruwefi Store, atau langsung ke nomor WhatsApp 0852 00 171 222 yang dimana untuk buku tersebut bisa langsung dikirim ke alamat Anda, karena sekarang masih masa PPKM ya, kita cuma di rumah saja. Untuk jual beli seperti tadi terjadinya via online, maka mungkin tidak bisa mendapati saat kami kajian-kajian offline karena tidak ada, dan Anda bisa pesan lewat online langsung. Baik, untuk kali ini kita masih sekitar motivasi untuk belajar bagaimanakah para ulama selain terdepan dalam majelis ilmu, mereka sedih kalau telat, mereka sedih kalau tidak bisa mendapati majelis tepat waktu, mereka sedih juga kalau telat sehingga mereka membooking tempat, mempersiapkan diri sehari sebelumnya untuk suatu majelis yang ingin mereka hadiri. Nah, kali ini kita akan lihat bagaimanakah para ulama itu begadang. Ya, para ulama itu begadang malam, seperti pada kesempatan sebelumnya saya menyebutkan kalimat dari Imam Syafi'i. Jadi, coba saya akan susun lebih rapi kalau sudah ini ya. Saya susun lebih rapi kalimat ini dalam satu tulisan, kalimat-kalimatnya bagus. Ada di bait syairnya, wa bi qadril quddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali. Sesuai dengan kesungguhan kita, maka akan mendapatkan kemuliaan. Sama dengan kalimat man jadda wajada. Siapa sungguh-sungguh maka dia akan dapat. Ya, siapa sungguh-sungguh maka dia itu akan dapat. Dan sebenarnya tidak keliru juga kalimat usaha itu tidak mungkin mengkhianati hasil. Itu tidak, kalimat ini tidak keliru. Karena cuma peribahasa, sama seperti kalimat manjadda wajada. Ini bukan pemahaman qadariyah kalau kalimatnya titik di situ. Tapi kalau mau cari aman, diikuti dengan kata insya Allah. Nah, kalimatnya tidak salah dari sisi makna gitu. Terus dikatakan lagi man talabal ula sahiral layali. Siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, hendaknya dia itu begadang malam. Kemudian tarumul izza summa tanamu lailan. Yagusul bahra man talabal laali. Anda ingin raih kemuliaan, kemudian Anda senangnya tidur malam saja. Padahal siapa yang ingin mendapatkan mutiara yang ada di dasar laut, ya tentu harus berani menyelam ke dalam dasar lautan tadi. Nah, ini motivasi dari Imam Syafi'i ya, agar kita semangat untuk belajar sungguh-sungguh. Waktu yang ada dimanfaatkan ya, kalau memang waktu kita mampu begadang malam, ya begadang malam di situ. Nah, sekarang kita lihat kisah pertama, bersandar ke pintu rumah Imam Malik menjelang salat subuh. Imam Malik penulis kitab Al-Muwatta. Ya, penulis kitab Imam Al-Muwatta
paman beliau itu murid dari sahabat Ibnu Umar, yaitu Nafi'. Jadi punya kedekatan dengan sahabat juga, berarti jalurnya lebih dekat ke sahabat kalau kita lihat dari silsilah Imam Malik ya. Dan dia satu-satunya ulama yang Imam Malik ini satu-satunya ulama atau di antara ulama yang hanya belajar di kota Madinah saja. Dia tidak pernah belajar di luar kota Madinah. Soalnya di Madinah kita tahu banyak para ulama di situ. Maka dia tidak mencari dari luar kota Madinah, cuma di Madinah saja. Nah, kita tahu Nabi SAW hijrah ke situ, terus Nabi SAW juga punya banyak murid-murid sahabat yang ada di situ. Maka Imam Malik di antara ulama yang tinggal di kota Madinah dan manfaatkan waktu untuk belajar di situ. Baik, kita lihat Abdurrahman bin Qasim al-Misri, halaman 44. Abdurrahman bin Qasim al-Misri rahimahullah berkata, aku mendatangi Imam Malik bin Anas rahimahullah pada akhir malam menjelang fajar. Aku bertanya kepadanya tentang 2, 3, atau 4 masalah, karena aku mendapati beliau paling lapang hatinya dan sedikit muridnya dalam waktu itu. Baik, tanya 2, 3, atau 4 masalah kepada Imam Malik ya. Maka kalau ada pertanyaan ya, orang-orang itu biasa sandarkan kepada ahli ilmu gitu. Bukan tanya ke pasar, bukan tanya ke orang awam, bukan tanya ke orang berilmu. Dia ada 2, 3, atau 4 masalah. Paling luang kalau bertanya pada Imam Malik itu pada waktu malam. Ini ya, pada akhir malam menjelang fajar itu paling luang itu. Karena kalau pagi siang ya beliau punya kesibukan dengan murid-murid yang lain atau ada aktivitas yang lain, sulit untuk diganggu. Maka coba lihat di sini sampai murid-muridnya ini memperhatikan waktu luang Imam Malik itu kapan. Saya memperhatikan waktu luang Imam Malik itu kapan. Kita lihat lagi, aku mendatanginya. Aku mendatanginya setiap akhir malam menjelang fajar. Suatu kali aku mendatanginya dan aku bersandar ke pintu rumahnya seperti biasa. Aku menunggu beliau keluar untuk sholat dengan maksud bertanya kepadanya tentang hal-hal yang ingin aku tanyakan. Iya. Di sini dia menunggu sampai Imam Malik mau keluar sholat subuh. Karena kan tadi akhir malam menjelang fajar ya. Siapa tahu nanti ketika di perjalanan ke masjid itu bisa sambil bertanya terus. Namun rasa kantuk mengalahkan kedua mataku dan aku pun tertidur. Ketika Imam Malik keluar, aku tidak menyadarinya. Maka ada jadi dia tertidur ya. Namun rasa kantuk mengalahkan kedua mataku. Jadi dia nunggu tadi depan pintu, bersandar ke pintu rumahnya. Tapi ketika itu dia tertidur di situ. Ya, terus ketika Imam Malik keluar, aku tidak menyadarinya. Lalu maka ada seorang budak wanita yang keluar yang menendang dengan kakinya dan berkata kepadaku, "Tuanmu sudah keluar ke masjid. Beliau tidaklah malas bagaimana engkau." Nah, lihat. Di sini ada budak wanita yang menendang dengan kakinya dan berkata kepadaku, yaitu berkata kepada Abdurrahman bin Qasim al-Misri tadi. Ya, itu tadi Imam Malik sudah keluar tuh ke masjid. Dia itu tidak malas seperti kamu. Padahal Abdurrahman al-Misri ini nunggu dari malam tuh. Nunggu. Ya, tidur situ tapi pas itu ketiduran. Cuma itu saja ketiduran. Tapi sudah dituduh malas seperti itu oleh orang lain. Terus budak wanita tersebut menyangka bahwa beliau Abdurrahman bin Qasim al-Misri rahimahullah adalah budak Imam Malik. Dia nyangka itu budak Imam Malik. Terus hal ini karena budak wanita tersebut melihatnya berulang kali mendatangi Imam Malik di akhir setiap malam dan bersandar di ambang pintu. Sungguh perjuangan yang luar biasa untuk bisa mendapatkan ilmu Imam Malik bin Anas rahimahullah. Ya, lihat di sini perjuangan luar biasa. Nunggu Imam Malik gitu akhir setiap malam dan bersandar di ambang pintu. Keseriusan gitu. Ya, beda dengan kita kalau waktu malam itu habis waktu sia-sia, mungkin lebih banyak tidur. Kalau ini nunggu. Ya, nunggu ya sampai Imam Malik itu keluar. Kalau kita pagi-pagi lebih senang rebahan, ya subuh-subuh telat, dapat sholat subuh masbuk gitu. Nggak ada rasa semangat sama sekali di sini. Ini baru belajar nih, belum lihat untuk hal yang lainnya. Ini yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Qasim al-Misri. Ya, terus kita lihat lagi. Tadi tentang kisah dengan gurunya Imam Malik.
Ini lagi ada kisah menyediakan segelas air untuk mengusir rasa kantuk. Ya. Imam Asad bin Furrad rahimahullah pergi menuju Irak untuk menuntut ilmu kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullah. Nah, lihat di sini muridnya berarti Imam Asad bin Furrad. Kemudian gurunya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Terus ketika sudah sampai, Imam Asad berkata kepada Imam Asy-Syaibani, "Aku ini orang asing, perbekalanku sedikit, waktumu untuk mengajar sedikit, namun muridmu sangat banyak. Bagaimana aku bisa mendapat ilmu sebanyak-banyaknya darimu?" Nah, lihat di sini dia bilang gini ya kepada gurunya ya. Asad bin Furrad ini katakan, "Aku ini orang asing, perbekalanku sedikit. Waktumu untuk mengajar sedikit, namun muridmu sangat banyak. Bagaimana aku bisa mendapat ilmu sebanyak-banyaknya darimu?" Kemudian Imam Syaibani berkata, "Belajarlah kepada murid-muridku yang lain di waktu siang hari, dan aku jadikan malamku untuk mengajar engkau saja. Maka bermalamlah bersamaku, dan aku akan menyampaikan ilmu kepadamu." Nah, dia bilang kalau siang belajar ke murid-muridnya yang lain, kalau malam nanti kamu belajar denganku. Kita begadang malam. Terus Imam Asad berkata, "Maka aku bermalam di rumahnya. Beliau menemuiku dan membawa segelas berisi air, kemudian mulai membaca. Ketika malam sudah semakin larut dan rasa kantuk mulai datang, guruku mengambil air dengan kedua tangannya." Nah, coba lihat di sini ya. Aku bermalam di rumahnya. Ya, Asad bin Furrad tadi bermalam di rumah Imam Syaibani. Beliau menemuiku dan membawa segelas berisi air, kemudian mulai membaca. Ya. Terus ketika malam sudah semakin larut dan rasa kantuk mulai datang, guruku mengambil air dengan kedua tangannya. Jadi sudah siap-siap ini mau diperciki nih air ini. Terus beliau memercikannya ke wajahku dan aku pun terbangun. Nah, untuk buat dia tidak tidur diperciki itu air. Terus aku terus-menerus seperti itu sampai aku puas mendapatkan ilmu darinya. Nah, terus-menerus seperti itu tapi mau belajar. Akhirnya mendapatkan ilmu dari Imam Asy-Syaibani tadi. Jadi begadangnya kayak gitu, dia sediakan air supaya tidak ngantuk. Kalau kita ya boro-boro mau sediakan air, ya mudah-mudahan bisa cepat tidur gitu. Maka buku jadi pegangan, terus akhirnya tidur dengan buku sekalian gitu. Terus kondisi Imam Asad bin Furrad. Kondisi Imam Asad bin Furrad yang serba terbatas tidaklah menghalangi beliau untuk mencari ilmu. Beliau hidupkan siang dengan belajar kepada murid-murid Imam Asy-Syaibani. Setelah itu beliau hidupkan malam harinya dengan menimba ilmu langsung kepada Imam Asy-Syaibani. Terlihat pula bagaimana usaha dan kerja keras beliau untuk mengusir rasa kantuk demi mendapatkan ilmu. Nah, di sini siang digunakan belajar dengan murid yang lainnya, malam begadang dengan Imam Asy-Syaibani sehingga mendapatkan ilmu yang banyak ketika itu. Terus menunaikan sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Menunaikan sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Berarti dia begadang dari isya sampai subuh. Ya, kita lihat Abu Umar Yusuf Al-Maghami berkata, "Pada suatu hari, aku mengetuk pintu rumah Abdul Malik bin Habib Al-Andalusi rahimahullah segera setelah sholat subuh usai karena semangatku untuk memperoleh faedah ilmu darinya. Aku meminta izin kepada beliau dan beliau pun mengizinkanku. Aku pun memasuki rumahnya. Beliau tetap berada di tempat duduknya dan tidak meninggalkan kitab-kitab di sekelilingnya untuk membacanya. Lilin pun masih menyala. Aku mengucapkan salam kepada beliau dan beliau pun menjawab salamku sambil berkata kepadaku, 'Apakah fajar sudah terbit?' Aku menjawab, 'Sudah, kami sudah sholat subuh.' Beliau pun bangkit menuju masjid untuk sholat subuh. Kemudian beliau kembali ke tempat duduknya dan berkata, 'Tidaklah aku sholat subuh kecuali dengan wudhu sholat isya.'" Ya, sampai di sini sholat subuhnya ini bukan telat sengaja, tapi tidak terlihat mungkin waktu fajar ya. Tidak terlihat waktu fajar, maka dia tanya, oh ternyata sholat fajar sudah masuk gitu. Dan ingat keadaan dulu kan beda dengan sekarang. Kalau sekarang dengan sound system yang dengan toa semua bisa mendengar suara tadi. Kalau ini kan mesti dia melihat keadaan seperti itu. Nah, dia katakan tidaklah aku sholat subuh kecuali dengan wudhu sholat isyaku tadi. Terus Abdul Malik bin Habib Al-Andalusi rahimahullah. Nah, itu nanti diperbaiki Abdul Malik seperti sebelumnya, Abdul Malik bin Habib Al-Andalusi. Terus mengerjakan sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Hal ini karena beliau tidak tidur semalaman untuk menulis pelajaran. Nah, beliau tidak tidur semalaman untuk menulis pelajaran. Jadi belajarnya serius untuk raih ilmu.
Terus berikutnya lagi menghidupkan malam dengan belajar atau beribadah kepada Allah. Abul Qasim Al-Muqri rahimahullah berkata, Nah, kita lihat di sini ya. Jadi malamnya itu dengan belajar dan beribadah kepada Allah. Ini kalau mau melihat contoh sebelumnya, sebelum kita masuk di kisah yang disebutkan oleh Abul Qasim Al-Muqri ini, sebenarnya sudah ada dari kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu diantara sahabat yang biasa begadang malam. Makanya Nabi SAW itu pernah wasiatkan kepada Abu Hurairah. Ya, Nabi SAW sampaikan 3 nasihat. Abu Hurairah katakan, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisyami salasati ayyamin min kulli syahrin wa rak'atay duha wa an utira qabla an arquda." Muttafaqun alaih. Kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 hal. Ya, mewasiatkan kepadaku 3 hal. Pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian yang kedua, 2 rakaat sholat duha. Kemudian yang ketiga, witir sebelum tidur. Ya, diulang, puasa 3 hari tiap bulan. Terus yang kedua, 2 rakaat sholat duha. Kemudian yang ketiga, witir sebelum tidur. Nah, Imam Nawawi katakan wal itharu qabla naumi innama yustahabbu liman la yathiqu bil istiqadi akhirul laili fa in wathiqa fa akhirul laili afdalu. Witir sebelum tidur itu dianjurkan atau disunahkan untuk orang yang tidak yakin bangun malam. Dia bisa bangun subuh tapi dia tidak yakin bangun malam. Namun jika dia yakin bangun malam, maka sholat witir di akhir malam itu lebih afdal. Maka sholat witir di akhir malam lebih afdal bagi yang yakin bangun malam. Nah, ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW perhatian pada Abu Hurairah, karena Abu Hurairah itu biasa begadang malam. Kenapa beliau dianjurkan tadi 3 hal? Di antaranya tadi kan ada 2 rakaat sholat duha dan witir sebelum tidur. Kenapa tidak dianjurkan untuk sholat malam bagi Abu Hurairah? Ini diganti dengan sholat duha karena malam hari dia sibuk begadang untuk mengulang-ulang pelajaran. Ya, Abu Hurairah itu sibuk di malam hari untuk mengulang-ulang pelajaran. Tapi catatan yang perlu diperhatikan di sini, tetap ketika seorang itu begadang, dia mesti mengingat kewajiban dia yang lainnya gitu. Dia harus lihat kemampuan dirinya, terus dia lihat bagaimana kewajiban dia terhadap keluarga. Sahabat Abu Darda itu diantara sahabat yang rajin ibadah. Salman Al-Farisi ini dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Abu Darda. Kemudian ketika bertamu, kemudian dia lihat istri Abu Darda kurang terurus. Kemudian Abu Darda itu hanya sibuk puasa sunnah. Diajak makan dia nggak mau. Akhirnya Salman itu mengajak makan dulu, baru kemudian Abu Darda akhirnya mau menuruti. Kemudian malam hari dia tidurnya cuma sebentar, ya dia sibuk dengan sholat malam. Maka Abu Darda dinasihati oleh Salman, dikatakan inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulli haqqin haqqah. Ingat bahwa Rabbmu ya punya kewajiban yang mesti engkau tunaikan. Ada kewajiban pada Allah yang mesti ditunaikan. Wali nafsika 'alaika haqqan, untuk dirimu sendiri juga ada waktu yang mesti engkau berikan. Wali ahlika 'alaika haqqan, dan juga untuk keluargamu ada waktu yang mesti engkau berikan. Fa'ati kulli haqqin haqqahu, maka berikanlah porsinya masing-masing untuk mereka tadi. Untuk 3 hal tadi. Ya, kemudian hal ini disampaikan oleh Abu Darda kepada Nabi SAW. Ini Salman kok bilang kayak gini wahai Rasulullah? Ya. Yang dengan maksud supaya Abu Darda tidak hanya sibuk ibadah saja tanpa memperhatikan istirahat badan gitu. Maka ketika itu Nabi SAW itu mengatakan sodaqo Salman. Salman itu benar. Berarti apa yang disampaikan oleh Salman tadi kepada Abu Darda itu benar. Inna li rabbika 'alaika haqqan, ya engkau punya waktu juga kepada Allah untuk beribadah. Wali nafsika 'alaika haqqan, harusnya engkau gunakan waktu juga untuk istirahat. Wali ahlika 'alaika haqqan, keluargamu juga diberikan waktu. Berikan porsinya itu masing-masing. Fa'ati kulli haqqin haqqahu. Nah, jadi pembahasan tadi
ulama-ulama tentu saja sudah memperhatikan hal-hal yang mesti dia tunaikan pada keluarga, dia tahu juga kesadaran untuk badannya gitu. Kalau memang dalam keadaan butuh istirahat, ya istirahat gitu. Tapi ada waktu yang mungkin tidak bisa ditunda lagi, sesuatu harus dia targetkan selesai. Ya, cuma bisa dengan begadang malam, maka ya dia begadang malam untuk selesaikan target itu. Ya. Tentu tetap memperhatikan keadaan dirinya, keadaan keluarganya juga di situ. Nah, kita lihat Abul Qasim Al-Mukri berkata, Imam Al-Hazimi rahimahullah memasuki rumahnya di setiap malam untuk menelaah kitab dan menulis sampai fajar. Maka salah seorang pembantunya berkata kepada yang lainnya, "Janganlah engkau siapkan minyak lampu. Siapa tahu beliau ingin beristirahat malam ini." Maksudnya supaya beliau tidur, tidak membaca, tidak menulis, tidak sholat karena tidak ada lampu. Ketika malam tiba, Imam Al-Hazimi meminta minyak untuk menghidupkan lampu kepada pembantunya. Pembantunya memohon maaf karena malam ini kehabisan minyak tanah. Imam Al-Hazimi masuk ke dalam rumahnya dan sholat dalam kegelapan sampai fajar terbit. Baik. Di sini disebutkan dalam kitab Tazkirah Al-Huffaz, Imam Al-Hazimi masuki rumahnya di setiap malam. Ya, untuk menelaah kitab dan menulis sampai fajar. Jadi dia telah kitab, kaji dan tulis sampai fajar. Nah, di sini dia minta ketika itu untuk beri minyak, ya. Meminta minyak untuk menghidupkan lampu kepada pembantunya, gitu. Karena tadi sudah disiapkan. Ya, tetapi sengaja memang supaya nanti Imam Al-Hazimi itu bisa istirahat. Ternyata enggak, kalau dia enggak bisa menelaah kitab dan tidak bisa menulis sampai fajar, ya sudah, dia gunakan waktu malam hari untuk ibadah. Ya, dia gunakan untuk malam hari untuk ibadah sampai fajar terbit, berarti sampai subuh itu tiba. Terus usaha para pembantu? Usaha para pembantu Imam Al-Hazimi untuk memaksa beliau agar beristirahat di satu malam pun gagal. Beliau lebih memilih menghidupkan malamnya dengan mengerjakan sholat ketika para pembantunya sengaja tidak menyediakan minyak tanah untuk menghidupkan lampu. Nah, kalau tidak bisa belajar ya sholat gitu. Beliau kasih waktu seperti kalau tidak bisa belajar ya sholat. Berarti waktu malam harinya dia gunakan untuk begadang dalam hal yang manfaat. Terus Abu Ishaq Al-Miradi berkata, Aku bertetangga dengan Al-Hafidh Al-Munziri rahimahullah di sebuah madrasah. Rumahku berada di atas rumahnya di sebuah madrasah di Kairo selama 12 tahun. Maka tidaklah aku terbangun di waktu malam kecuali aku melihat ada nyala lampu di rumahnya. Beliau sangat menyibukkan diri dengan ilmu sampai-sampai beliau tetap asyik dengan kitab yang ada di sisinya pada saat beliau makan. Nah, sampai makan pun itu ada kitab di sampingnya. Kalau kita saat ini ada HP di sampingnya, tapi kalau ini ada kitab di sampingnya. Ya, kalau malam hari terlihat lampunya nyala gitu, maka beliau sibukkan diri dengan ilmu. Ini selama 12 tahun Abu Ishaq Al-Miradi ini bertetangga dengan Al-Hafidh Al-Munziri. Bertetangga dengan Hafidh Al-Munziri, dia tahu kesibukan Al-Hafidh Al-Munziri itu seperti apa. Jadi kalau mau tahu kesibukan ulama itu dilihat tetangganya itu pada mengetahuinya seperti itu. Tadi ada catatan dari Abu Hurairah, ya masalah begadang tadi, itulah yang menyebabkan Abu Hurairah itu menghafal sekitar 5.300 hadis. 5.374 kalau tidak salah. 5.000-an hadis. Ya, padahal waktu belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu singkat saja, cuma beberapa tahun saja. Tapi beliau radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu memiliki banyak hafalan hadis. Sahabat yang lainnya ya tidak sebanyak Abu Hurairah karena dia mulazamah, dia dekat dengan Nabi SAW, mau belajar terus dengan Nabi SAW dengan waktunya yang ada. Jadi kalau mau termotivasi untuk belajar singkat ingin banyak ya kayak gitu, begadang ada waktu. Abu Hurairah itu dia bagi waktu malam, disebutkan ada kisah Abu Hurairah itu bagi waktu malam dengan tiga hal. Pertama baca Al-Quran, kemudian yang kedua tidur, ya, kemudian yang ketiga hafalkan hadis. Ya, beliau itu baca Al-Quran, kemudian ada waktu tidur, kemudian menghafalkan hadis. Nah, bahasan berikutnya ini tentang belajar ilmu dunia juga penting. Nah, untuk nyambung nanti kita pisahkan sendiri saja. Insyaallah di kesempatan besok baru kita akan bahas. Baik, saya buka sesi pertanyaan. Monggo dari Zoom barangkali sudah ada yang bertanya. Kalau tidak saya baca dari YouTube.
Monggo dari chat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Abduh dan tim. Afwan izin bertanya, jika saya ingin sekali naik haji, namun tahun 2017 sudah daftar yang ONH+. Namun saat ini kondisi pandemi di mana keluarga kekurangan biaya untuk rumah tangga sehingga istri meminta untuk membatalkan biaya haji saya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di lain hal, saya masih ada simpanan emas yang kalau dijual seluruhnya senilai 40-50 jutaan, yang sebenarnya emas ini awalnya untuk melunasi kekurangan biaya haji saat jelang keberangkatan nanti. Mohon nasihatnya Ustadz untuk permasalahan ini. Apakah kami harus jual emas dahulu atau membatalkan biaya daftar haji untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga kami? Syukran wa jazakallahu khairan. Baiknya dahulukan kebutuhan rumah tangga dulu ya, karena haji itu juga ada bisa kita siapkan dananya kalau memang kebutuhan rumah tangga terpenuhi dulu ya, kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Maka solusinya ya tadi, kalau memang karena masa pandemi seharusnya itu jadi tabungan untuk berangkat haji, akhirnya ditarik lagi karena ya sudah tidak ada biaya saat masa pandemi. Mungkin dari sisi nafkah, dari sisi rizki tidak terpenuhi karena mungkin pekerjaan saat ini tidak punya peluang besar di masa pandemi, ya sudah dengan tabungan yang ada untuk membiayai biaya hidup itu sudah tepat. Tidak ada masalah untuk itu. Mudah-mudahan bisa bersabar dan nanti Allah ganti dengan rizki yang berikutnya insya Allah. Masih ada tabungan emas tadi, itu juga disimpan dulu, siapkan saja untuk yang berikutnya. Siapa tahu ada peluang lagi untuk naik haji. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur. Wallahu a'lam. Berikutnya lagi silakan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Pada saat saya membeli emas ternyata ada yang rusak, dan pada saat komplain diberi pilihan untuk tukar, namun saya tidak jadi menukar dan saya ambil kembali emas yang saya beli. Apakah itu sudah masuk ke dalam riba Ustaz? Jazakallahu khairan. Jadi ketika, coba diulang. Ketika saya membeli emas ternyata ada yang rusak, dan pada saat komplain diberi pilihan untuk tukar, namun saya tidak jadi menukar dan saya ambil kembali emasnya. Apakah itu sudah termasuk ke dalam riba Ustaz? Tidak, itu cuma menuntut kalau dapati aib pada barang, nggak apa-apa seperti dia tuntut, tidak masuk dalam istilah riba di sini. Wallahu a'lam. Bisa lagi berikutnya? Masih chat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz izin bertanya, bolehkah sistem belajar yang saya lakukan seperti ini jika ada pertanyaan titipan dari teman dengan merekam saat jawaban dijelaskan, lalu saya kirim ke teman saya dengan mencantumkan sumbernya. Misal sumber dari Ustadz Muhammad Abu Wasikal dan YouTube Rumaiso TV. Salah satu tujuannya karena saya takut salah menjelaskan dan supaya teman saya memberikan kajian pelan-pelan. Bisa seperti itu, lebih memperingan kerjaan juga. Kita tidak berkata tanpa ilmu, serahkan saja pada ahlinya yang lebih paham. Ya, bisa dengan merekam nanti kayak tanya pagi ini gitu ya. Terus kalau ada jawaban kirim ke teman gitu, bisa. Atau mungkin ada video-video di Rumaiso TV atau ustadz-ustadz yang lainnya, dapati jawabannya ada di situ, suruh dengar, sampaikan gitu. Atau ada tulisan, ada misalnya di rumaiso.com, dapat situ copy paste ya, sampaikan pada teman. Enggak apa-apa seperti itu. Wallahu a'lam. Bisa yang resen dulu silakan. Nah, Ustaz, sudah ada Kintan Najmiyah Elvinaro, silakan buka mic-nya. Baik, terima kasih. Ustaz izin bertanya. Ya. Suara saya jelas? Iya, silakan. Begini Ustaz, teman saya sering kemasukan gym. Bagaimana respon saya ketika dia kambuh gitu, dan amalan apa yang harus dilakukan teman saya untuk membentengi diri dia agar tidak terus terjadi? Terima kasih Ustaz. Kita ini beri saran, saya tidak bahas tentang sebab dia kena gitu ya. Nanti bisa baca di buku saya, ada tafsir 3 surat favorit, itu ada sebab-sebab kena.
kerasukan jin itu ada, diantaranya lalai, kurang iman, kurang taat gitu. Ya, sama seperti kita kena penyakit juga lah, bisa kena penyakit itu, kena kerasukan jin sama seperti orang kena penyakit gitu. Jadi tetap ada, kita berusaha untuk cari penyembuhannya atau obatnya gitu. Maka kalau dengan sakit itu kita berobat, maka ini berobatnya juga ada, bisa dengan ruqyah. Nanti sarankan saja di ruqyah segera ke yang pakar saja, hati-hati pokoknya dengan yang punya ilmu hitam atau perdukunan, nah itu tidak boleh didatangi. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Terus berikutnya lagi. Selanjutnya Ustaz. Ya, silakan yang resen berikutnya, monggo. Ada Ukti Fariyati, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya di luar tema Ustadz? Ya, silakan. Ustadz, gini kan, saya kan lagi sudah masa haid kan. Semalam rencananya itu mau puasa 9 Muharram hari ini. Iya, Tasu'a ya. Tapi Ustaz, setelah itu masih paginya masih ada, sudah bersih, tapi sudah selesai sholat subuh. Sementara saya nggak puasa. Apakah itu niat kita sudah puasa Ustaz? Soalnya takutnya nanti kita menyerupai kaum Yahudi gitu, nanti insya Allah besok rencananya baru puasa. Gimana itu Ustaz? Tahu bersihnya jam berapa? Subuh, pagi Ustaz baru bersih. Setelah subuh atau sebelum subuh? Setelah subuh Ustaz. Berarti tidak boleh puasa. Kalau di Indonesia Tengah, ya, kami kan di Indonesia Tengah Ustaz. Berarti nggak boleh puasa, besok aja. Iya Ustaz. Jadi gimana itu hukumnya Ustaz? Cuman puasa sehari bisa aja Ustaz? Sekarang hukum puasa sehari ya. Nanti bisa cari artikel saya. Ini sering sekali ditanyakan oleh pemirsa ya. Ada artikel saya, bolehkah puasa Muharram cuma sendirian saja tanpa tanggal 9 di situ ya. Yang jelas kan Nabi SAW kan punya keinginan puasanya 2 hari. Nabi sendiri itu tidak jadi 2 hari gitu. Nabi cuma sehari saja, yaitu 10. Tapi beliau ingin nanti tambah lagi puasa hari 9, gak jadi karena sudah qadarullah meninggal dunia. Nah, maka dari situ para ulama sini ada penjelasan. Tetap masih boleh, intinya masih boleh puasa cuma tanggal 10 saja. Itu tidak masalah. Coba kita lihat, saya nukil perkataan dari ini dari Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah ya. Ulama Hanafiyah menegaskan makruh kalau puasa tanggal 10 saja dan tidak diikut sertakan tanggal 9 atau tidak diikut sertakan tanggal 10. Tapi ada juga ulama Hambali tidak menganggap makruh. Begitu juga dari Imam Nawawi, bahwa Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, Imam Ahmad, Ishaq dan selainnya mengatakan bahwa dianjurkan berpuasa pada hari ke-9 dan ke-10 sekaligus. Karena Nabi SAW itu berpuasa pada hari ke-10 dan berniat berpuasa juga pada hari ke-9. Baru berniat gitu, tapi Nabi SAW tidak kesampaian. Nah, terus ada keterangan lagi dari dalam Syarah Sahih Muslim. Sebagian ulama mengatakan bahwa sebab Nabi SAW berpuasa pada hari ke-10 sekaligus 9 agar tidak tersabut dengan Yahudi. Dalam hadis Ibnu Abbas juga terdapat isyarat mengenai hal ini. Ada juga yang mengatakan bahwa ini untuk kehati-hatian, siapa tahu salah dalam penentuan hari Asyura. Nah, pendapat yang menyatakan bahwa Nabi menambah hari ke-9 agar tidak menyerupai Yahudi, ya, ini pendapat yang lebih kuat. Tetapi dari penjelasan tadi kita simpulkan sebenarnya tidaklah makruh melaksanakan puasa Asyura saja. 10 saja boleh. Ya, tanpa diiringi tanggal 9 tadi. Ya, namun kalau punya kesempatan saja, misalnya hari ini punya kesempatan tanggal 9, besok tanggal 10 juga boleh. Yang mungkin kurang tepat kalau cuma tanggal 9 saja. Ya gitu. Jadi kalau memang tidak punya kesempatan tanggal 9, ya sudah, penting besok puasa. Seperti tadi wanita haid baru suci hari ini ya sudah besok puasa. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, syukran Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan, kalau ingin selisih Yahudi tidak dapati tanggal 9, berarti 10 dan 11 saja kalau gitu. Berarti Kamis dan Jumat besok. Ya, Kamis dan Jumat besok baru puasa, enggak apa-apa. Wallahu a'lam. Atau cuma 10 saja boleh. Baik, berikutnya lagi. Nah, Ustaz. Yang resen silakan.
Ada Umu Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf di luar tema. Ya. Misalkan kita beli emas, Ustaz, terus emas yang kita inginkan itu besar gramnya itu kan tidak ada. Terus kita minta dibuatkan gitu yang besar, yang gram seperti kita inginkan. Nah, itu kan tidak langsung ada saat itu, tidak langsung selesai saat itu. Kita harus menunggu beberapa hari. Nah, itu bagaimana Ustaz hukumnya? Maksudnya terus kita apa harus selesaikan dulu, melunaskan dulu atau menunggu sampai emas itu? Kalau mau aman, tunggu emas sampai emas jadi dulu. Ya? Tunggu sampai emas jadi dulu. Tunggu sampai emas jadi baru kita melunaskan gitu, Ustaz? Iya, itu kalau paling memungkinkan. Kalau tidak, ini emasnya awalnya gimana? Mau diukir gimana, Bu? Misalnya gram yang kita butuhkan tidak tersedia di toko tersebut, Ustaz. Jadi kita harus menunggu untuk dibuatkan sesuai dengan ukuran takaran yang kita inginkan. Nah, berarti hanya boleh bayar sesuai dengan yang ada dulu. Misalnya, saya mau beli yang 2 gram, berarti saya bayar dulu yang 2 gram. Sisanya yang belum ada nanti nyusul bayarnya. Gitu. Misalnya kita butuhnya cuma 1 tapi dengan gram yang besar gitu kan, kadang-kadang kan tidak tersedia di toko emas, Ustaz. Kita harus menunggu saat dibuatkan gitu. Yang ada cuma gram besar. Enggak, kita butuh gram yang besar, yang ukuran gramnya besar, tidak tersedia saat itu di toko saat kita ingin membeli. Nah, kan harus dibuatkan dulu oleh si toko emas ini. Kita harus menunggu, Ustaz, sampai beberapa hari misalnya dibuatkan. Nah, itu amannya kita melunaskan dulu atau nunggu sampai ada emasnya baru kita lunaskan? Kita nunggu sampai pelunasan saja. Sampai ada emasnya dulu baru kita lunaskan. Sampai ada emasnya dulu baru kita lunaskan. Tapi kadang-kadang Ustadz, si tukang toko emas nih tidak percaya ya. Apa benar nggak kalau nggak dikasih tanda ini tuh nggak boleh diikuti ya, Ustadz ya? Kasih jaminan apa ya, sesuatu ya dia. Tapi jaminan ini tidak boleh mengikat, Bu. Artinya kalau batal di tengah-tengah dia tidak boleh protes. Soalnya kalau itu langsung mengikat, nanti sama saja dengan bayar emas secara tertunda itu. Tapi solusi paling baik ya cuma di akhir aja itu, Bu. Saya belum ada solusi lain ini. Gitu ya, Ustaz. Iya. Saya belum ada solusi lain. Untuk kasus Ibu nggak ada solusi lain itu. Kecuali bayar di akhir. Soalnya disyaratkan kan ya dan biadin. Kalau Ibu bayar cicil enggak ya dan biadin, nanti kena masalah di situ, riba nasiah. Kalau bayar di muka juga tidak ya dan biadin ya, Ustaz? Iya. Iya. Baik. Kemudian satu lagi, Ustaz. Ya. Apakah setiap doa yang kita sampaikan untuk orang tua kita akan sampai? Misalnya orang tua kita sudah meninggal, kemudian kita sering mengucapkan Allahumma ghfirli wali-walidayya, apa selalu akan sampai ke orang tua kita? Selalu akan sampai, sepakat ulama. Walaupun kadang kita mengucapkan, misalnya kita saat teringat orang tua kita, bukan saat kita setelah sholat atau apa gitu, kita langsung mengucapkan. Nah, itu akan sampai kah, Ustaz? Sampai. Oh iya. Terus boleh nggak, Ustaz, doa tersebut kita gunakan saat kita di sujud dalam sholat itu, di akhir setelah subhana rabbiyal a'la itu? Di akhir sujud dalam sholat pada saat? Iya, di dalam sujud sholat setelah kita membaca subhana rabbiyal a'la itu, kita setelahnya kita membaca doa tersebut untuk orang tua kita, itu boleh tidak? Boleh, masih dibolehkan, Bu. Masih dibolehkan. Iya. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Iya, Kum. Baik, selanjutnya dulu ada yang dari YouTube ini beberapa. Apakah kita melakukan witir dilakukan 3 rakaat sekali salam? Apakah rakaat 3 cukup membaca surat Al-Fatihah saja? Boleh saja, tapi tetap baca surat setelah surat Al-Fatihah lebih bagus.
Tanpa baca ayat Al-Quran seperti pada rakaat 1 dan 2, tetap baca. Ini tidak seperti sholat maghrib ya. Sholat witir itu setiap rakaatnya baca Al-Fatihah, kemudian ikuti dengan surat setelah itu. Ini bukan kayak sholat maghrib, jangan disamakan dengan sholat maghrib. Ustaz, bagaimana mengatur waktu yang dicontohkan Rasulullah SAW atau Islam yang ajarkan? Tidak diajarkan secara detailnya. Yang penting kerjakan yang manfaat, tinggalkan yang tidak manfaat. Bagaimana kita mengetahui bahwa sudah memberikan hak istri dan anak? Ketika belajar terkadang sampai lupa waktu dan takut melalaikan hak mereka. Ya, setiap orang tahu kan mana yang mesti tunaikan untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk badannya, tahu untuk kepentingan diri sendiri gitu. Orang lain nggak tahu. Kalau memang sudah saatnya badan capek, butuh istirahat gitu ya, istirahat. Kalau memang sudah saatnya ngantuk karena memang kurang istirahat, ya istirahat juga gitu. Kalau memang waktunya sekarang untuk interaksi dengan anak-anak, dengan keluarga, ya bagi waktu untuk itu gitu. Baik, satu lagi dari Zoom di chat, monggo. Nah, Ustaz, membacakan via chat. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana kiat agar kita istiqomah menuntut ilmu agama? Kiat utama pertama baca doa, perbanyak doa supaya bisa istiqomah. Terus yang kedua, luruskan niat. Karena makana lillahi yabqa. Segala sesuatu yang ikhlas karena Allah itu akan langgeng, akan kekal. Kemudian yang ketiga, butuh komunitas supaya bisa terus istiqomah dalam belajar. Ada lingkungan yang mendukung. Ada nanti di bagian-bagian akhir buku ini ya, Mas Santri, makanya yang belum punya segera miliki. Nah, dalamnya di sini ada kiat-kiatnya juga di bagian-bagian akhir untuk mengatasi futur agar istiqomah, ada penjelasannya. Berikutnya lagi silahkan, masih yang chat. Nah, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, apakah kita boleh berteman dengan orang yang malas belajar dan orang yang akhlaknya kurang baik? Kemarin kita bahas waktu pembahasan 3 surat favorit ya. Berteman itu ada seperti kita berteman dengan yang pertama itu dengan orang yang kita butuhkan setiap waktu. Layaknya kita butuh makan, itu berteman dengan ulama. Ya. Itu butuh setiap waktu, maka berteman seperti itu. Terus yang kedua, ada yang ketika kita butuh saja, kata Imam Ibnul Qayyim, yaitu seperti pada dokter gitu, sakit datang, kalau tidak sakit dia tidak datang. Terus ada yang ketiga, cuma sekadar muamalah kita, berarti ketika kita butuh juga gitu, maka kita datangi. Nah, ini mungkin yang sesuai dengan pertanyaan tadi. Kalau tidak butuh ya tidak usah bergaul dengan dia gitu. Dan ada yang sifatnya itu malah datangkan penyakit, bahkan sampai seperti racun. Ya, ini yang perlu dijauhi. Kita tahu karakter teman itu seperti apa dari tipe-tipe tadi yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Nanti baca di buku saya Tafsir Jalalain 3 surat favorit. Bisa cari di Rumah Store, di Marketplace maupun yang lainnya. Baik, ini ada yang bertanya, Ustadz, apakah boleh melakukan puasa Ayyamul Bid tidak berurutan? Tidak disebut Ayyamul Bid berarti. Ayyamul Bid sudah jelas 13, 14, 15. Kalau tidak berurutan, kok 13 lompat ke 17? Yang 17 bukan Ayyamul Bid. Ayyamul Bid cuma pengertiannya 13, 14, 15. Anda tidak sampai melakukan Ayyamul Bid tidak dosa. Ingat itu pertama. Kalau tidak bisa lakukan ini, ganti di hari yang lainnya. Yang penting puasa tiap bulan 3 hari. Kalau sudah puasa 3 bulan tiap bulan 3 hari, itu sama dengan Ayyamul Bid. Ya. Jadi jangan terlalu menganggap saya harus Ayyamul Bid paksakan gitu, enggak. Kalau mau banding-bandingkan juga, puasa Senin Kemis itu lebih utama daripada Ayyamul Bid, karena Ayyamul Bid cuma 3 hari. Puasa Senin Kemis itu 1 bulan 8 hari. 1 bulan itu minimal 8 hari itu. Maka lebih utama puasa pada Senin Kemis. Terus ada yang terakhir sini tanya, kalau mendoakan suami yang sudah meninggal dunia gimana? Sampai tidak Ustadz? Sampai. Setiap doa pada yang telah meninggal dunia itu akan sampai kepada yang telah meninggal dunia tadi. Wallahu a'lam. Terus ada yang tanya, ini bagus. Benar yang membuat tafsir Jalalain itu pemahaman Asy'ariyah? Iya, dalam asma wa sifat perlu hati-hati. Tapi secara umum tafsirnya bagus, ringkas, mudah dipahami, dan manfaat untuk orang-orang awam. Baik, demikian saya cukupkan. Insya Allah nanti untuk bahasa Arab siap-siap saja. Kita masih terus perbaikan sistem agar pesertanya bisa banyak. Karena kemarin ingin kita batasi, tapi karena keinginan peserta sangat banyak sekali, kita nanti usahakan lebih daripada 500 peserta bisa ikut. Siapkan saja bukunya.
Karena ini tidak main nunggu-nunggu Anda punya buku dulu, enggak. Anda yang harus siap. Buku Al-Muyassar dan Al-Kafi karya Ustaz Adin Zakaria jilid 1 segera dimiliki ya untuk belajar nahwu dan sorok dari dasar. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman dan kemudahan dan jadi ilmu yang manfaat. Kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.